Selamat datang di ruangan ini ya saudara ya. Kalau kita perdana ibadah di sini dan saudara bisa lihat semua muka-mukanya, ini salah satu keuntungan ibadah di ruangan ini ya. Nggak ada yang tersembunyi, nggak ada yang terkecuali, semua kita bisa saling lihat. Nah kalau saudara udah lama nggak ketemu samping kanan kiri atau depan belakang saudara, boleh nggak lihat kanan lihat kiri bilang shalom gitu ya, shalom shalom. Mungkin udah lama nggak ketemu ya, karena kalau di ruangan sebelah kan kita agak berjarak-jarak. Nah tapi bersyukur saudara, biar renovasi gedung ini juga jadi kesempatan buat renovasi hati kita semua saudara. Karena tujuan Tuhan bukan cuma supaya gedungnya berubah jadi cantik, keren, indah, bukan. Tapi supaya kita semua lewat proses ini menjadi pribadi-pribadi yang direnovasi hatinya semakin serupa Kristus. Yang mau katakan amin saudara. Saudara, saya tuh pengen bilang Tuhan tuh cinta banget sama gerejanya. Kan Tuhan bilang ya, gereja tuh kayak mempelai wanita. Ya, dia mempelai pria. Nah ini gerejanya Tuhan. Memang gereja bukan soal gedungnya, gereja adalah kita semua pribadinya. Tapi lewat adanya gedung ini kita bisa beribadah dan menjadi gereja Tuhan yang lebih baik saudara. Dan itu kerinduan Tuhan, kenapa kita dipercaya. Saya mau ulang, kita dipercaya proyek ini saudara. Bukan supaya keren-kerenan, tapi supaya kita sama-sama mencintai Tuhan lebih lagi saudara. Lewat mencintai gerejanya Tuhan. Lewat mencintai tempat yang Tuhan percayakan. Lewat berdampak, lewat tempat yang Tuhan percayakan ini. Jadi mari sama-sama, bukan cuma soal harta, duit, tapi lewat doa kita. Lewat ketidaknyamanan kita hari-hari ini. Parkir mungkin nggak enak seperti biasa. WC mungkin nggak enak seperti biasa. Tapi biarlah ini jadi bagian kita mencintai gereja di mana Tuhan tempatkan kita ini. Tempat ini. Biar ini jadi sebuah mesbah buat Tuhan. Yang setuju katakan amin saudara. Nah hari ini saya mau share di bulan ini, kita temanya adalah Better Walk with Jesus. Berjalan yang lebih baik bersama Yesus. Dan judul khotbah minggu ini adalah, silakan diklik, Journey with Jesus. Perjalanan bersama Yesus. Nah saudara, tentu kita tahu mengikuti Yesus tuh gak semua selalu mulus. Tadi lagu yang kita nyanyikan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, ya kan? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Kita nggak bisa milih kita lagi di musim apa. Kadang kita lagi di keadaan yang sangat baik, kadang kita lagi di bawah dan sulit. Tapi dalam setiap keadaan, Yesus mau bersama-sama dengan kita. Tuhan gak pernah tinggalin kita, Tuhan selalu berjalan bersama kita, susah, senang, sehat, sakit, buruk, dan baik keadaannya. Yang bersyukur Yesus jalan bersama kita, katakan amin saudara. Inilah journey with Jesus. Tapi saya punya pertanyaan, ya boleh dibuka. Klik, langsung, klik pertanyaannya. Saudara. Saudara coba pikir dulu, saudara itu pengikut atau percaya Yesus? Ya. Apa bedanya tim? Sabar, nanti saya akan jelasin sesudah ini. Tapi kita dari pemahaman kita dulu aja ya. Siapa di sini yang merasa saudara adalah pengikut Kristus? Boleh angkat tangan. Ya. Kalau yang merasa sini orang yang percaya Yesus, boleh angkat tangan. Kalau yang merasa dua-duanya, boleh angkat tangan juga. Paling aman ya, dua-duanya gitu ya. Saudara, kita semua itu, kalau kita sudah percaya Yesus, kita taruh tangan di hati, Yesus tinggal di hati gitu kan. Kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hidup kita. Dialah pemimpin, penguasa hidup kita. Tetapi kebanyakan orang Kristen memahami percaya itu sampai di sini. Artinya dia setuju sih sama Alkitab. Dia setuju sama pemikiran-pemikiran. Bahkan dia mungkin percaya dalam konteks dia mau ibadah setiap minggu. Dia hadir, dia ikut memberi, dia ikut dengerin firman, dia ikut nyanyi. Tapi keluar dari gereja, kehidupannya sama aja. Nah hari ini kita mau tahu bedanya apa nih sama pengikut. Karena percaya, Tuhan bilang, barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Percaya jaminan kita masuk surga, iya. Tapi pengikut itu bicara kehidupan setiap hari. Keluar dari 4 tembok gereja ini, gedung gereja ini gitu ya, saudara akan jadi gereja di luar sana. Dan orang akan lihat apakah kita
pengikutnya Kristus tadi. Yuk kita klik ayatnya dulu. Matius 4 ayat 19. Mari kita baca sama-sama setiap ayat-ayat ini biarlah ini membangun hidup kita. Sama-sama. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Waktu Yesus memanggil murid-muridnya ada kata ikut. Itu kata opiso di situ. Yang artinya berjalan di belakang. Yesusnya di depan, kita di belakang. Kemana Yesus jalan, kita jalan. Apa yang Yesus lakukan, kita ikut di situ. Apa yang Yesus pikirkan, rasakan, kita harusnya ikut pikirkan dan ikut rasakan. Inilah sebenarnya namanya mengikut Yesus. Saudara, Tuhan memanggil murid-muridnya bukan cuma percaya, tapi jadi pengikut Kristus. Dan murid-murid ngerti banget arti kata ini karena gini. Di zaman itu saudara, seorang rabi, ketika rabi ini cari murid, maka murid-murid yang dicari itu tahu. Sekali saya mengikut si rabi ini, saya akan pergi kemana si rabi ini pergi. Saya akan tinggal bersama rabi ini. Saya akan makan bersama rabi ini. Saya akan disuruh, dikasih tugas, saya akan ikutin apa yang disuruh dan tugasin sama rabi ini. Murid-murid ini tahu banget. Nah, kita mungkin nggak hari-hari ini. Tapi mungkin saudara jadi tanya gini, loh apakah semua saya harus jadi pendeta gitu kan? Karena kalau saya ikut Tuhan, saya mesti tinggalin kerjaan, usaha saya sehingga saya bisa lakukan apa yang Tuhan suruh. Saudara, ada bedanya. Hari ini Tuhannya tinggal di hati kita tadi. Coba semua yang sudah percaya sama Yesus pegang hatinya di sini. Ya, yuk kita pegang hati kita. Yesus ada di situ. Katakan Yesus ada di sini. Ya, saya di sini. Jadi kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, Yesus ada bersama-sama dengan kita. Pertanyaan tinggal sederhana. Apakah pekerjaan kita, usaha kita, hubungan-hubungan kita dengan anak, dengan keluarga, dengan orang sekitar mencerminkan kita sebagai pengikut Kristus? Itu aja. Apakah Yesusnya nyata? Atau Yesus cuma jadi di KTP? Ntar katanya KTP-nya masuk surga semua saudara ya. Tapi hidup kita refleksi Kristus enggak? Karena kata Kristen adalah pengikut-pengikut Kristus. Jadi waktu orang lihat kita, waktu orang berhubungan sama kita, kita berdoa mereka melihat Kristus lewat hidup saudara dan saya. Nah makanya dalam mengikut Kristus, klik yang berikutnya, saya mau bagikan 3 poin. Apa arti mengikut Kristus? Yang pertama adalah meniru. Boleh katakan sama-sama dengan saya 2, 3, meniru atau imitate. Ya kalau bahasa Indonesia imitasi kayaknya nggak enak gitu ya, makanya saya cari yang terdekat tuh meniru. Nah klik dulu ayatnya, klik 1 Korintus 11 ayat 1. Yuk sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kata pengikut ini Paulus yang ngomong ke jemaat Korintus. Tadi sama seperti seorang rabi bilang orang ikutin. Paulus bilang sama jemaat Korintus, ikuti teladanku. Mimik, nah ini bahasanya, mimetes. Tadi saudara semua nyanyi ya, waktu kita nyanyi itu meniru si pemimpin pujian. Nadanya, katanya, temponya, kita ikutin gitu ya. Waktu orang main drama, kita ikutin gayanya. Si pemeran ini ikutin skenarionya, ikutin sutradaranya gitu ya. Supaya bisa mengikuti apa yang dimaksud nih. Nah saudara, kita semua adalah peniru-peniru Kristus. Jadi cara kita hidup di dunia ini, cara kita mikir, cara kita melakukan itu mengikuti, meniru apa yang Yesus lakukan tadi. Nah, pertanyaan sederhana memang. Apakah kita mau mengikuti Yesus? Tapi siapakah Yesus? Klik dulu yang berikutnya. Ada 2 hal yang saya pengen ingatkan sama kita. Karena kita bulan ini bicara tentang better walk with Jesus. Yesus adalah Tuhan. Tapi Yesus juga 100% jadi manusia. 100% Tuhan, 100% manusia. Maka dia menunjukkan yang pertama itu ada otoritasnya Kristus. Otoritas bicara tentang kuasanya Tuhan. Otoritas atas iblis. Iblis mau gangguin Yesus, nggak bisa. Tolak ketengking dalam nama Yesus. Dan saudara kalau iblis mengganggu hidupmu, tolak ketengking dalam nama Yesus. Jangan takut, kenapa? Yesusnya di sini. Nggak usah nunggu, mana Pak Pendeta? Tolong doain saya, usirin setannya. Kalau ada setan, usir dalam nama Yesus. Jangan tunggu. Kenapa? Yesusnya di sini. Amin.
Kalau misalnya dosa, nah ini, kadang dosa itu mengejar. Kemarin baru ngobrol dengan satu anak muda, ya, judi online, money game. Masukin duit, pencet, terus katanya ntar dibalikin duit lebih gede. Terus suruh masukin duit lagi, pencet, keluar duit lebih gede. Begitu berikutnya dia masukin duit, nggak balik. Tapi suruh masukin duit dulu, katanya ntar baru dibalikin. Terus dia telepon saya, dia bingung. Gimana nih kok? Terus dalam hati, ini pasti nih tipuan iblis ini. Aku bilang doa dulu. Ya udah dia doa dulu. Ayo kita doa sama-sama biar tenang dalam nama Yesus. Baru dia sadar dibukain sama Tuhan gitu setelah berapa jam kemudian. Iya ya, kayaknya bener ya tadi aku ditipu kok. Akhirnya dia kehilangan uang dia. Nah dosa itu sering coba masuk dalam kehidupan kita. Dan ini penting banget soalnya gini. Banyak orang Kristen itu cuma berusaha melakukan yang gak salah. Makanya Alkitab tuh jadi dianggap kayak buku aturan gitu ya. Aturan untuk hidup. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Oh saya gak semua itu Pak. Gak mengingini milik sama, enggak saya gak semua itu. Tapi kita stop di yang jangan, kita lupa sama yang seharusnya. Yang penting, yang perlu kita lakukan. Jadi akhirnya kekristenan cuma menghindari yang salah, jangan dosa tadi. Tapi lupa sama otoritas dari Tuhan untuk melakukan yang dia mau kita lakukan. Itu pengikut harusnya ada otoritas. Bukan cuma supaya gak salah. Tapi berikutnya tadi otoritas apa? Supaya bisa ada sabat. Coba dikasih lihat lagi tadi. Sabat tuh bicara istirahat. Tuhan memberikan saudara semua istirahat. Gak bisa tidur malam-malam. Udah coba baca Alkitab? Ngantuk? Enggak? Dengerin lagu? Ada firman yang mengatakan, God give His beloved rest. Tuhan memberikan istirahat pada orang-orang yang dikasihinya. Tuhan punya otoritas sahabat. Ada waktu kita berhenti bekerja, berhenti beraktivitas, dan cari Tuhan aja. Bersyukur ya hari ini saudara lagi menguduskan hari Sabat. Salah satu bentuknya kita datang dan ibadah. Kita sisihkan, bukan sisakan waktu buat ibadah. That's good. Tapi setiap hari kita juga butuh waktu sahabat-sahabat kecil kita. Lewat saat teduh, lewat doa, lewat memuji menyembah Tuhan. Pagi-pagi atau malam-malam. Saudara sisihkan waktu. Nah Tuhan punya otoritas itu. Untuk kita bisa bilang stop sama kesibukan kita gitu ya. Otoritas apa lagi? Otoritas alam. Atas sakit penyakit. Bahkan atas kematian. Seluruh bumi, semua kuasa tunduk di bawah otoritas Yesus. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Saudara di gereja ini kita udah melihat banyak kesembuhan-kesembuhan terjadi. Dan saya gak bisa ceritain salah satu, tapi banyak saudara pengalaman-pengalaman orang disembuhin punggungnya. Orang disembuhin lehernya. Yesus masih nyata sampai hari ini. Otoritas dia masih nyata sampai hari ini. Dan Tuhan masih mau bekerja sama 2000 tahun yang lalu, sama hari ini. Yang percaya katakan amin, saudara. Tapi Yesus juga punya kasih. Yesus itu jadi 100% manusia, sehingga dia bisa nyambung sama manusia yang kayak gini. Yang sulit dikasihi, pemungut cukai, pendosa, orang yang terikat kuasa gelap, yang sakit, yang hampir mati, yang perlu makanan. Nah maknanya buat kita apa? Ini yang penting, klik. Sebagai pengikut-pengikut Kristus, kalau kita mau mimik tadi ya, kalau kita mau meniru, semua tantangan, semua masalah, tidak ada yang lebih besar dari Yesus. Coba kita katakan sama-sama, semua tantangan, semua masalah, tidak ada yang lebih besar dari Yesus. Sekali lagi, 1, 2, 3. Semua tantangan, semua masalah, tidak ada yang lebih besar dari Yesus. Yang percaya katakan amin, saudara. Yesus itu berkuasa, dia Allah. Dia tinggal di hidup saudara. Berarti kita berjalan, kita mesti mimik Yesus. Ada otoritas Yesus. Melewati semua tantangan, melewati semua masalah. Dan yang kedua tadi, melewati semua hal, jalan, lewati sama Yesus. Ayo, saudara lagi suka, lagi duka, jangan sendirian. Jangan lonely, tapi bersama dengan Yesus. Terus apa lagi? Kita juga bisa mengasihi orang yang dia kasihi. Nah saudara, apakah kita sudah mengasihi orang-orang terdekat kita yang kadang-kadang yang paling nyebelin, paling nyakitin, paling gak enak?
Tapi di situ kita mau mengasihi seperti Yesus mengasihi dia. Kalau saudara nggak bisa ngampuni, ingat itu. Kalau Yesus bisa mengampuni dia, saya bisa mengampuni dia. Itu saudara. Karena kasih dia cukup buat kita. Bahkan lebih sehingga kita bisa kasih buat orang yang lain. Nah, bagaimana prakteknya? Nih, ada satu buku, 10 Second Rule judulnya. Nah, saya bacain versi bahasa Indonesia di bawah itu ya. Aturan 10 detik. Lakukan saja hal yang kelihatannya menurutmu Yesus mau kamu lakukan dan segera lakukan sebelum kamu berubah pikiran. Dalam 10 detik. Ini cara, tips untuk kita bisa mimik Yesus, untuk kita bisa meniru Yesus. Lakukan aja. Ada sebuah kisah, teman saya cerita di Singapura ada seorang pendeta. Ini contohnya ya. Dia disuruh sama Tuhan memberikan uang 1.000 Singapura dolar kepada seorang pengusaha. Ini pendeta, ini pengusaha. Kira-kira lebih kaya siapa ya? Harusnya pengusaha gitu kan. Karena pengusahanya kelihatannya punya mobil mewah dan berduit. Tapi Tuhan suruh dia. Ya udah, dia belajar taat, dia masukin duit 1.000 dolar, dia bungkus dan dia datang ke bapak ini. Pak, saya disuruh Tuhan kasih uang ini buat bapak. Karena dia takut salah, dia malu. Tuhan berkati, terus dia pergi langsung gitu ya. Sorenya bapak ini telepon, Pak Pendeta, tadi bapak kasih saya uang 1.000 dolar. Terima kasih Pak. Tapi bapak tahu sesuatu nggak? Sebetulnya saya mau bangkrut. Saya udah mau nyerah Pak. Saya udah nggak bisa terusin usaha ini. Saya mau tutup dan sebenarnya saya mau bunuh diri. Udah kepengen bunuh diri dia bilang. Tapi karena bapak kasih uang tadi, saya dapat harapan baru. Saya tahu Tuhan masih memelihara saya. Sekarang saya nggak jadi mau nyerah Pak. Saya mau berusaha lagi. Karena saya tahu masih ada harapan. Karena ada satu pendeta tadi melakukan yang kayaknya nggak masuk akal. Dikasih, pengusaha ini nggak jadi bunuh diri, malah maju lagi. Tepuk tangan dulu buat Tuhan ya sama-sama. Dan kita dipanggil untuk hal yang sama, untuk meniru Yesus. Ini satu contohnya. Ada hal yang mungkin Tuhan minta saudara berikan, saudara lakukan. Bahkan mungkin Tuhan suruh saudara doakan orang. Lakukan saudara, lakukan. Jangan tunda-tunda, dibilang tadi 10 detik. Kemarin drama Natal kalau saudara ingat ya, diingatkan kan. Oh kadang-kadang tiba-tiba Tuhan datang, tapi kesannya apa? Kayak si driver Gojek yang cuma minta neduh. Seperti apa waktu itu? Ada ibu-ibu yang batuk sakit dan perlu kita tolong. Kadang-kadang saudara nanti ada waktunya. Kita Tuhan suruh tolongin ini, kasih ke ini, beri ke sini. Jangan tunda-tunda, taat sama Tuhan. Yang percaya katakan amin saudara. Ini yang pertama tadi, klik silakan. Bahwa mengikuti Yesus adalah meniru. Katakan sama-sama meniru. Nah yang kedua adalah set apart atau dipisahkan. Katakan sama-sama dipisahkan saudara. Nah apa artinya dipisahkan? Oke, klik kita baca ayat yang berikut ini. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kata kudus adalah kata hagios atau bahasa Ibraninya kados. Yang artinya set apart. Dipisah, kayak gambar ini ya, ada putih-putih orangnya, ada satu yang merah sendiri, beda gitu loh. Nah hidup menjadi pengikut Kristus, ada satu lagu yang dikatakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Jangan ikut-ikutan lagi, jangan sama lagi kayak dunia ini. Nah saudara, klik yang berikutnya, pertanyaannya gini, apakah keinginan kita masih sama seperti orang pada umumnya? Jadi kita itu kalau orang lihat gak ada bedanya sama dunia ini. Sama-sama ngejar kekayaan. Saudara, saya masih highlight gini, Tuhan tuh gak masalah kita punya banyak uang dan kaya. Bahkan Tuhan senang memberkati kita. Tapi kalau kehidupan kita adalah supaya kita mengejar kekayaan aja, pekerjaan kita supaya mengejar kekayaan aja, itu bukan yang Tuhan mau. Karena Tuhan mau kita lakukan pekerjaan seperti buat Tuhan biar berkat ngikutin. Kalau saudara jadi terbaik di bidang saudara, kasih barang yang terbaik, servis yang terbaik, maka berkat pasti ngikutin saudara. Bukan kekayaan yang dikejar. Tapi apa yang Tuhan kasih, kita maksimalkan buat Tuhan.
Jangan salah, jangan kebalik gitu ya. Atau kita masih ingin terkenal, ingin dihormati. Ada sebagian orang yang cari karyawan atau bawahan atau jadi atasan supaya ada orang yang bilang yes man gitu ya. Siap pak. Kenapa? Karena dia sebenarnya merasa kurang berharga. Dia cuma pengen dihormati sama orang. Saudara, menjadi pengikut Kristus tuh menaruh hormat kita paling utama sama Tuhan dulu. Apapun yang Tuhan suruh, saya siap. Kalaupun orang gak ikutin saya, gak populer, gak enak, yang penting saya ikut Kristus. Kan saya berjalan di belakang Kristus. Ada sebagian orang cari ingin disayang. Ini di anak muda berasa banget saudara. Cari pasangan supaya ada yang sayang sama saya. Karena dia gak merasa gak ada orang yang sayang sama saya. Jadi dia cari pasangan salah. Yang penting kelihatannya sayang sama dia. Cari pasangan bukan cuma buat ingin disayang. Harusnya supaya bisa membagikan kasih Tuhan sama dia. Dari kasih yang penuh, bagi sama orang yang kasihnya penuh. Sharing akhirnya overflow, tumpah. Itu jadi pasangan. Nah, motivasi apa? Apakah keinginan kita masih sama seperti orang pada umumnya? Klik yang berikutnya tadi. Sebenarnya kerinduan Tuhan adalah kayak gini. Kita baca ayatnya dulu. 1 Petrus 1 ayat 13-14. Ini ayat sebelumnya ya. Dia bilang gini. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Saudara, kita sebagai orang tua pengen anak kita taat, bener gak? Saudara, orang tua pasti tahu, kamu jangan lakukan ini, kamu jangan begini, karena kita tahu yang lebih baik. We know better. Makanya kita pengen anak kita taat supaya jangan salah jalan. Tapi siapa yang tahu bahwa kita punya Bapa di sorga yang tahu dan kenal seluruh hidup kita. Dan dia mau kita taat karena dia tahu lebih baik dibanding kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Dia Bapa, makanya dibilang berbahagia mereka yang punya iman seperti anak kecil. Karena mereka lah empunya kerajaan Allah. Karena sebagai anak kita mesti terus belajar taat sama Tuhan. Seringkali kita semakin pinter, semakin hebat, semakin tahu, semakin susah dikasih tahu. Masa sih Tuhan disuruh kayak gitu? Pelayanan, memuridkan, memberi. Oh Tuhan Yesus, ini Tuhan atau hantu jangan-jangan gitu ya. Karena gak masuk logika kita. Tapi tahukah saudara, mengikut Yesus itu taat sama Tuhan. Karena dia Bapa yang lebih tahu dibanding kita. Apa tujuan dan rancangan buat hidup kita yang terbaik. Yang percaya katakan amin saudara. Makanya klik ini poin yang saya pengen kita angkat. Ya. Kalau kita set apart, kita dipisahkan. Klik silakan. Kita hidup dalam kasih karunia Tuhan supaya apa? Maju tadi, satu lagi, ya. Nah, kita bisa hidup langsung aja satu lagi. Klik silakan. Kita bisa hidup apa? Kita bisa lakukan segala hal seperti buat Tuhan. Katakan lagu ini sama-sama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Tutup mata. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Sekali lagi katakan dengan segenap hati sama Tuhan. Oh Bapa, ku telah mati dan tinggalkan. Benar Tuhan.
cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan, sungguh taruh hidup kita pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sungguh apakah kita mau mengikut Kristus? Set apart, dipisah. Dan kita melakukan yang gak populer. Memikirkan yang gak populer. Merasakan yang gak populer. Supaya kita memang beda dari dunia ini. Karena Yesus dalam kita. Dan Yesus di depan kita. Dialah pemimpin, dialah Tuhan. Dan saudara tahu sesuatu, kalau dia Tuhan, kita itu hamba-hamba Tuhan. Boleh kita buka mata sebentar, bilang sama diri saudara, saya hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan pendeta ya saudara ya. Kita semua hamba. Karena dia Tuhan, kita hamba. Artinya hamba apa? Siap. Tuhan suruh? Siap. Maju? Siap. Berkorban? Siap. Memuridkan, melayani? Siap. Memberi? Siap. Apa yang Tuhan suruh? Mengampuni? Siap. Yuk. Jadi pengikut, bukan cuma percaya saja. Kalau kita kerja buat Tuhan. Bukan buat manusia. Kasih lihat slide-nya tadi sekali lagi. Kalau kita punya kesempatan demi kesempatan, pakai buat Tuhan. Kalau kita suruh sama Tuhan, yuk mengasihi orang, kasihi orang. Mengampuni, ampuni. Kadang yang Tuhan minta, bisa aja sekarang saudara udah tahu. Saya ulang ya, jangan ditunda-tunda. Lakukan. Gak bisa Pak, emang Tuhan yang mampuin. Makanya tadi ayatnya bilang, lakukan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia. Nih kasih karunia Tuhan dasarnya. Saudara bangun di atasnya. Dia yang mampukan kita memberi, mengasihi, melayani, mengampuni. Itu Tuhan semuanya. Inilah jalan serta Yesus. Oke, klik tadi poinnya. Jadi kita udah belajar. Yang pertama, mengikuti Yesus adalah meniru. Katakan sama-sama meniru. Yang kedua, katakan sama-sama dipisahkan. Dan yang ketiga, terakhir adalah tentang ketaatan penuh. Ya, pikiran kita perlu beda. Ya, kita perlu ikutin cara dan gayanya Yesus. Cara pikir, cara rasa Yesus. But yang ketiga, apakah kita mau taat? Katakan sama-sama taat, saudara. Klik yang berikutnya, kita lihat Yeremia 18 ayat ke-6. Ini yang lagi ikut Aba baru nih. Yuk kita baca sama-sama Yeremia 18 ayat ke-6. 1, 2, 3. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Seperti tanah liat di tukang periuk. Ini tuh bentuknya kayak gini, ya gambarannya ya. Dan untuk membuat si bejana, caranya si tukang periuk itu harus, jadi dia ada kayak lingkaran gitu, bundar, meja bundar, dan dia injek. Nah itu ntar dia muter tuh. Saya lagi waktu kemarin riset ini ya. Nah tanah liat itu ditaruh, dicampur air, dan menggunakan tangan si penjunan, dia akan ikut bentuk. Sampai ntar akhirnya jadi. Bejana ini macam-macam bentuknya. Ada yang bisa buat taruh air, bisa buat jadi vas bunga, dan sebagainya. Tapi yang penting ada lagi nih, proses membuat si bejananya ini. Karena waktu tukang periuk membentuk, kadang-kadang itu nggak sesuai harapan. Saudara, kepikiran nggak? Kenapa kadang-kadang hidup kita itu sering kayaknya muter-muter? Kok di situ lagi, di prosesnya itu lagi, soal duit lagi, soal mengampuni lagi, soal emosi lagi, soal merasa sendiri, khawatir, overthinking, kok itu lagi. Dan itu sebetulnya kita kayak lagi diputer tadi itu loh. Sama si tukang periuk. Terus. Jadi jangan khawatir ya kalau hidup kayaknya muter-muter.
Mungkin lagi dibentuk supaya jadi lebih baik di area itu, saudara. Yang percaya katakan amin, saudara. Jadi nggak apa-apa. Tapi ada masalah penting gini. Waktu si Priuk bikin, kadang-kadang nggak jadi seperti harapan, itu karena tanah liatnya ada ketidakmurnian, ada impuritiesnya. Ada kerikil, ada kotoran di situ, yang butuh dikeluarin, dibersihin. Dan waktu diputar, makanya nggak jadi, bentuknya nggak sempurna. Karena ini tanah kualitasnya kadang-kadang kurang baik, kurang maksimal. Dan bukankah ini hidup dan prosesnya Tuhan buat saudara dan saya? Jangan-jangan pada saat kita diputar, kok nggak seperti yang sempurna. Ini proses Tuhan untuk memurnikan kita dari sampah-sampah. Apakah ada dosa-dosa yang kita masih simpan? Ada karakter-karakter yang bukan Kristus masih ada di hidup kita, perlu dikeluarin. Apakah ada pikiran-pikiran, perasaan-perasaan yang bukan dari Tuhan? Nah, dikeluarin tuh satu-satu supaya kita bisa jadi bejana yang terbaik. Pertanyaannya, klik yang berikutnya, adalah apakah kita siap taat? Ada satu lagi. Karena kalau nggak sempurna, kadang-kadang itu harus dipecahin dulu. Si bejana yang udah jadi. Diambil lagi, ditaruh lagi, dikasih air lagi, baru dibentuk lagi. Makanya saudara, kalau sebagai orang Kristen kadang-kadang kita hidup bisa jatuh, bisa hancur, bisa bangkrut, bisa gagal. Tapi Tuhan bilang orang benar boleh 7 kali jatuh, tapi Tuhan gak pernah biarkan tergeletak. Yang percaya katakan amin, saudara. Tuhan pasti mau angkat lagi, Tuhan mau taruh lagi, dan Tuhan mau bentuk lagi. Tuhan kita tuh bukan Tuhan satu kesempatan, tapi Tuhan kita adalah Tuhan kesempatan demi kesempatan, gak pernah habis. Kalau kita masih jatuh, gagal, bangun lagi bersama Kristus. Dia bentuk lagi kayak tanah liat di tangan tukang periuk supaya jadi bejana yang dia inginkan. Pertanyaannya tadi, mau gak kita taat 100% sama Tuhan? Jangan taat kalau enak aja, jangan taat kalau gampang. Gimana kalau yang gak enak dan susah? Kita nyanyi dulu deh yang itu. Ada satu lagu yang berkesan buat saya. Dikatakan bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Katakan sungguh ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Sekali lagi Tuhan tanya, mau gak jadi bejana yang taat sama Tuhan? 100% dibentuk, diproses,
dicabut impuritiesnya, kotoran-kotorannya, kejelekan-kejelekannya. Dan melakukan apa yang Yesus mau kita lakukan. Oh Bapa, mampukan kami Tuhan oleh kasih karunia-Mu. Saya belum selesai, dikit lagi ya saudara. Sebetulnya saya ada satu kesaksian, ini pribadi. Waktu 2019, Tuhan minta untuk memberi buat pembangunan gereja ini. Dan waktu mau ngasih, Tuhan tantang memberikan angka yang berat banget buat kami. Istri saya saksinya. Itu bisa buat beli mobil, saudara. Dan waktu itu kami gak punya duitnya. Pada waktu Tuhan tantang tuh kami gak punya uangnya. Tapi Tuhan bilang kasih. Dan saya bilang iya Tuhan. Sampai hari ini saya nggak terima uang dari gereja ini, saudara. Biar saudara tahu, saya juga udah bilang Pak John, saya nggak mau terima PK pada saat saya khotbah. Saya masih kerja. Tapi waktu Tuhan minta, Tuhan tanya, adakah yang lebih berharga dibanding aku? Dan saya bilang nggak ada. Kalau ngomong ini pasti nangis. Karena saya cinta banget sama gereja ini, saya cinta banget sama Tuhan. Itu alasan saya bisa memberi. Karena saya tahu uang ini punya Tuhan sebenarnya. Tuhan yang beri kita kemampuan, bener gak saudara? Tuhan yang kasih waktu, masih bisa nafas hidup. Tuhan yang kasih kepintaran, saudara bisa lakukan yang bisa saudara lakukan. Tuhan yang buka supaya kita bisa punya hubungan. Jadi apapun yang Tuhan minta, maukah saudara berkata iya sama Tuhan? Coba latihan dulu bilang iya gitu. Coba 1, 2, 3 bilang iya. Ya itu saudara. Mengikut Yesus adalah soal ketaatan penuh. Apapun yang Tuhan minta, kapanpun yang Tuhan minta. Saya ulang ya, Tuhan gak ada masalah kita kaya. Nih ayatnya dulu ya. Karena di Markus 10 ayat 21 ini ayat terakhir hari ini, Yesus bicara dengan seorang muda yang kaya. Nah, dia bilang gini sama orang muda yang kaya, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Kenapa dia bilang gini? Karena anak mudanya tanya, apa yang perlu aku lakukan buat memperoleh hidup yang kekal? Terus Tuhan bilang apa di situ? Pergilah dan jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu pada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Apakah Tuhan masalah dengan orang punya uang? Enggak sama sekali. Tapi Tuhan bilang, adakah yang kamu cintai lebih daripada aku? Itu yang Tuhan bilang. Tuhan tanya sama anak muda ini, rela gak kamu lepas semuanya supaya gak ada yang menghalangi kamu untuk ikut aku 100%? Mungkin bukan uang buat kita. Mungkin itu posisi. Mungkin itu rasa malu. Karena kita malu kalau lakukan sesuatu yang kok gitu sih. Mungkin itu rasa gak enak tadi untuk memaafkan. Untuk datang lebih awal pelayanan. Tapi mengikut Yesus itu taat 100%. Saya ada satu cerita terakhir dari teman saya namanya Pierre Cox. Dia ini seorang manajer di London, seorang Inggris. Dia disuruh Tuhan, Pierre, kamu pergi ke sebuah kota kecil, mulai pelayanan di sana. Gak digaji sama gereja, dia lepasin kerjaan dia berangkat ke kota kecil ini. Di sana dia cari kerja part time. Tapi baru kerja 1 bulan dipecat gara-gara pandemi. Jadi dia datang ke sana pas di Januari 2020, Februari dipecat, saudara. Gimana nih saya hidup? Istri dia pas lagi hamil. Lalu Tuhan suruh jual semua hartanya. Dia suka surfing. Jadi dia punya surfboard, papan selancar ya, yang cukup mahal nilainya. Dia punya beberapa, dijual. Dia punya perabotan yang bagus-bagus, bukan esensi gitu ya, dijual. Duitnya cash dimasukin ke dompet. Udah, terus gimana nih? Tuhan suruh, kamu memberi sama orang-orang yang gak punya rumah di jalan. Homeless people. Dia keluar, setiap hari mereka berdoa, dia sama istrinya jalan. Kalau ada orang yang gak punya rumah, dia buka dompetnya, dia kasih 50 pound, 100 pound. Lo habis dong duitnya. Tapi ini yang dia cerita.
Itu selama 3 bulan dia lakukan itu. Dia pakai uang di dompet itu buat beli bensin, buat beli makanan, buat bayar sewa apartemen, bayar listrik, air. Itu duit nggak pernah habis-habis. Malahan nambah. Itu dompet kayak tambah tebel. Sampai dia heran, sampai dia bilang, Tuhan boleh nggak saya mau hitung duitnya ada berapa. Dan Tuhan bilang, stop, jangan hitung. Kenapa? Karena itu uangku, bukan uangmu. Selama 3 bulan, itu uang yang harusnya nggak mungkin cukup. Karena cuma surfboard doang tadi. Memang beberapa ribu pound, tapi buat 3 bulan mereka hidup, nggak mungkin cukup. Terus ngasih tiap hari, ngasih orang, tiap hari ngasih orang. Tapi aneh itu duit gak pernah kurang, dia bilang. Sampai 3 bulan kemudian, itu dia udah mulai sadar bahwa hidup ini punya Tuhan, dia bilang. Bahwa usaha saya gak ada artinya dibandingkan Tuhan. Dan bahkan dia waktu jual semua barang, dia bilang kayak ada diri saya yang lepas, yang hilang gitu. Karena ini tuh kesukaan saya, hobi saya, identitas saya dilepas buat Tuhan. 3 bulan kemudian, dia dapat kerjaan baru. Part-time, 2 dia bilang. Dan 2 part-time ini, itu malah lebih besar dibanding income dia pada saat dia di London. Tapi itu yang dia belajar dari Tuhan. Dia taat, dan Tuhan pelihara. Dia taat, dan Tuhan lakukan perkara besar. Saudara, kita bisa taat karena kasihnya Tuhan. Tuhan terlebih dahulu taat sampai mati. Mengorbankan dirinya buat saudara dan saya. Maukah hari ini kita juga taat sebagai pengikut Kristus? Apapun yang dia minta. Yang percaya katakan amin, saudara. Ya. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Tadi kita udah belajar 3 hal hari ini. Mengikut Yesus adalah menjadi peniru ya. Katakan sama-sama meniru, saudara. Ya. Mengikut Yesus adalah dipisahkan. Katakan sama-sama dipisahkan. Dan terakhir mengikut Yesus adalah ketaatan. Katakan sama-sama ketaatan. Katakan ku mau sepertimu Yesus, yuk sama-sama.